Pundit sepak bola Vietnam, Quang Huy, menyoroti perbedaan signifikan antara pemain naturalisasi timnas Indonesia dan Vietnam. Dalam komentarnya, Quang menyebut bahwa sebagian besar pemain naturalisasi Indonesia bermain di Liga Utama Eropa, sementara bintang top Vietnam sering gagal saat mencoba berkarir di Eropa. Ia menilai hal ini menunjukkan perbedaan kelas yang jelas antara kedua tim. Indonesia lebih kuat dari Vietnam dari segi personel saat ini, ujar Quang. Komentar ini muncul setelah timnas Malaysia mengalahkan Vietnam 4-0 dalam kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Malaysia mengalahkan Vietnam dengan skor telak dalam laga kualifikasi Piala Asia 2027. Timnas Indonesia dan Malaysia kini memiliki persamaan soal keberadaan pemain naturalisasi yang dominan. Namun pengamat sepak bola Vietnam menilai ada perbedaan di antara kedua negara. Vietnam merasakan kekalahan dari Indonesia dan Malaysia yang sama-sama menggunakan pemain-pemain naturalisasi. Sebelumnya skuad Garuda dan Harimau Malaya sama-sama kesulitan menghadapi skuad Bintang Emas. Timnas Indonesia menang 1-0 2 kali dan 3-0 atas Vietnam dalam 3 perjumpaan pada 2024. Sementara Malaysia membantai anak asuh Kim Sang SIK dengan skor 4-0 pada kualifikasi Piala Asia 2027 yang baru berlangsung 2 hari lalu. Komentator Quang Huy menilai ada perbedaan dalam langkah naturalisasi pemain yang dilakukan Indonesia dan Malaysia. Meski banyak pemain non-Malaysia, mereka terus mengembangkan skuad dan menambah pemain naturalisasi. Ini menghilangkan identitas tim. Pemain hanya tahu nama satu sama lain ketika berkumpul bersama. Tetapi kemenangan adalah hal penting dalam olahraga, kata Quang. Bagi Indonesia, mereka tidak memilih cara yang sama seperti Malaysia. Mereka merekrut orang-orang dengan darah Indonesia, kebanyakan dari Belanda. Malaysia belajar banyak dari Indonesia dan melihat ke Amerika Selatan, seperti Argentina dan Brasil, di mana banyak talenta yang tidak bisa membela negara Amerika Selatan, ucapnya lagi. Ada perbedaan lain lagi antara dua negara serumpun dalam pemberian paspor demi kebutuhan kejayaan di lapangan hijau. Sementara Malaysia hanya mencari hasil jangka pendek, Indonesia bertujuan untuk pengembangan yang berkelanjutan. Kendati demikian, secara umum, pemain-pemain Malaysia dan Indonesia sangat impresif dan bisa menjadi tantangan baru tidak hanya buat tim Asia Tenggara tetapi juga Asia, terang Quang Huy. Dalam 2 tahun terakhir, PSSI mendatangkan pemain-pemain dengan keturunan Indonesia yang berada di Eropa. PSSI tak lagi menaturalisasi pemain tanpa darah keturunan. Sementara Malaysia baru saja mendatangkan 7 pemain baru dari Eropa dan Amerika Selatan dengan darah keturunan. Ketujuh pemain itu menambah daftar pemain naturalisasi yang dimiliki sebelumnya.